Oke, langsung kita mulai saja. Oke, um, apa aja yang akan kita cover dalam topik hari ini? Pastinya adalah perubahan yang terbaru mengenai USMLE dan dari ECFMG juga. Kalau udah ada yang sering ngikuti webinar-webinar aku sebelumnya, mungkin udah tahu tentang perubahan yang terbaru dari CFMG-nya. Tapi mereka udah menyebutkan beberapa pathway yang menjadi menjadi jalur baru supaya kita bisa tetap keterima residensi di sana gitu. Oke, nanti aku akan coba jelaskan satu persatu. Terus application process and timeline. Bagaimana sih proses aplikasinya menjadi dokter spesialis di Amerika dan timelinenya seperti apa? Kapan saya mesti kirim aplikasi? Kapan saya harus mulai research dan lain sebagainya? Tips to increase your odds, maksudnya adalah tips gimana supaya kita bisa keterima interview di sana. Oke. Understanding the USMLE, jadi akan kita pahami dan kupas mengenai USMLE, itu terdiri apa aja ujiannya, study plan strategies, dan bagaimana Kaplan bisa membantu. Okay. Alright. First slide is about understanding the USMLE. Okay. Kalau masih pada ingat, kepanjangan dari USMLE adalah the United States Medical Licensing Examination. Okay. Nah, kalau ada yang tahu nih ya, kalau ada yang tahu, kira-kira USMLE ada berapa steps, itu akan langsung aku kasih free ebook dari Kaplan Medical. Okay. So, kalau bisa ada yang tahu, boleh langsung on camera. Dan silakan jawab pertanyaannya. Ada yang tahu kira-kira USMLE ada berapa steps dan ujiannya apa aja? Izin menjawab. Oke, Hai William. Jadi setahu saya USMLE ada 3 step, tapi yang step 2-nya itu ada 2 yang clinical skill sama clinical knowledge sama clinical skill. Ya. Kalau Jadi how many exams? Jadi mungkin totalnya 4 gitu. Oke, 4 ujian. Terus stepsnya? Mungkin kalau untuk nama jelas stepsnya saya kurang tahu juga, tapi yang saya tahu step 1 itu ibaratnya kayak ujian preklinik mungkin bisa disebutnya gitu ya kalau di Indonesianya. Untuk step 2-nya kan ada yang clinical skill, clinical knowledge. Terus untuk yang step 3 setahu saya, tapi mungkin informasinya kurang tepat juga, jadi mungkin nanti bisa dikoreksi, itu perlu diambilnya untuk dapat kayak izin praktik di USA-nya gitu ya. Okay. Alright, thank you so much William. Well, that's correct maybe, tapi ya tadi kalau misalnya ada kesalahan aku jelaskan sedikit. Tapi congratulations for your free ebook. Please let me know your emails and then your phone number, nanti private message ke aku. So ya, nanti aku akan kasih tahu gimana cara download ebooknya ya. Okay, so once again congratulations. Alright, so here it is. USMLE exam itu sebenarnya memang ada 4 ujian, oke? Tapi dengan adanya perubahan situasi pandemi dari tahun lalu, makanya jadi ada sedikit changes dalam pathway registrasinya, ya gitu. Oke. So first, USMLE step 1 itu adalah semua yang berkaitan dengan basic sciences, oke? Jadi yang berhubungan dengan anatomi, behavioral science, biochem, microbiology, dan lain sebagainya, oke? Jadi itu adalah yang menjadi fondasi utama dalam melakukan US Medical Residency. Kalian harus paham betul-betul mengenai basic sciences, oke? And then kalau untuk ketentuannya ya, ketentuan examnya sendiri, di sini memang ujiannya masih dalam bentuk computerized multiple choice gitu. Jadi kita akan mengerjakan depan komputer, lalu kita akan mengerjakan multiple choices questions, oke? Nah di sini examnya itu adalah totalnya 7 blocks, oke? Dan pengerjaan waktunya itu adalah selama 8 jam. Oke, I'm sure everybody di sini nggak pernah ada yang ngerjakan ujian selama
8 jam berturut-turut ya, apalagi total pertanyaannya adalah 280 pertanyaan. So, makanya di sini adalah ujian paling susah untuk USMLE ini. Oke. Nah, berikutnya untuk step 2 itu memang sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu step 2 CK clinical knowledge sama step 2 CS clinical skills. Nah, tapi clinical skills ini akhirnya di-cancel indefinitely. Jadi dari tahun 2020 kemarin semenjak COVID itu langsung di-cancel step 2 CK-nya sampai saya tidak tahu juga kapan. Oke, okay, if you ask me, Kak, kapan kira-kira step 2 CK akan kembali ya gitu. I don't even know. So, kamu nanya sama Presiden Trump atau Joe Biden juga nggak bakalan tahu. Oke, okay? So di sini step 2 itu akan menguji tentang clinical knowledge. Oke, okay? Jadi yang kalau disamakan itu memang pemahaman mengenai apa yang akan ada di koas. Oke, okay? Jadi kalau tadi step 1 adalah yang kita pelajari selama preklinik, step 2 itu nanti materi yang akan kita pelajari selama koas. Nah, di sini step 2 CK itu adalah materi koas juga, tapi most likely about theoretical lessons. Okay? Jadi di sini pasti yang akan diujikan dalam step 2 CK adalah clinical knowledge, di mana nanti konten-kontennya adalah internal medicine, pediatrics, surgery, dan lain sebagainya ya. Oke. Okay? Nah, step 2 CK examnya itu berbeda 1 jam saja dengan step 1, sama total blocks-nya juga berbeda dengan berbeda 1. Jadi kalau step 1 tadi 8 jam, step 2 CK itu adalah 9 jam. Dan kalau untuk step 1-nya tadi 7 blocks, di step 2 CK itu ada 8 blocks. Oke. Okay? Nah, terakhir itu di step 3. Step 3 itu sebenarnya kombinasi antara step 2 CK dan step 2 CS sebenarnya. Oke. Okay? Jadi ujiannya ini akan diadakan selama 2 hari. Oke. Oke, so untuk ujiannya ini akan diadakan 2 hari, di mana nanti di hari pertamanya tetap ada sedikit multiple choice questions tentang CK lessons-nya, tapi di step 2 CS-nya, di step 2 CS-nya nanti itu mungkin karena harusnya kan kalau step 2 CS kan kayak ujian OSCE ya gitu, jadi you have to interview your patients. Nah, tapi karena itu ditiadakan, mungkin akan ada sedikit perubahan dari sananya. Jadi tetap bisa ngambil step 3, cuman akan ada sedikit berubah dalam bentuk pertanyaannya. Oke. Okay? Nah, kalau aku boleh info sedikit ya, untuk step 1, memang kalau untuk teman-teman yang mau mulai prepare dari sekarang, you guys are in luck, karena tahun ini kita masih menggunakan numeric score system. Oke, okay? Jadi untuk passing score-nya step 1 itu sebenarnya adalah 196. Tapi no sooner than 2022, step 1 nanti akan berubah menjadi pass atau fail. Oke, okay? Sudah ada pengumuman dari ICFMG-nya, tapi kapan akan berlaku secara officialnya masih belum tahu. Oke, okay? Itu kalau teman-teman masih mau apply untuk match di tahun 2023 atau 2024 nanti, itu masih bisa pass USMLE exams dengan numeric score. Tapi kalau teman-teman baru mulai tahun depan, unfortunately you guys are in the quarter of pass and fail exams for step 1. Oke. Okay? Nah, step 2 CK-nya masih menggunakan numeric score, yaitu di mana passing score-nya adalah 209 nilainya. Oke. Okay? Dan step 3 juga sama, masih pakai passing score, di step 3 itu ada 198. Oke. Okay. Let's move on. Oke. Okay. So, keuntungannya buat ngambil residensi di Amerika apa sih, Kak? Gitu. Oke, okay. Di sini ada 4 keuntungannya. Nah, kalau aku urutkan dari nomor 1 sampai nomor 4 itu justru malah kebalikannya. Oke. Okay? Jadi gini, kenapa kebalik? Oke. Okay? Karena aku akan urutkan berdasarkan yang menurut aku menjadi something unique gitu, dan something yang very interesting for me, yang bahkan aku bukan dokter ya gitu. Aku benar-benar rasa tertarik pengen gitu. Oke, okay, so di sini yang pertama itu adalah competitive salaries. Oke. Okay? Jadi
Kalau untuk menjadi residensi di Indonesia, apalagi spesialis kan, again tadi aku bilang gitu, kita harus kuliah lagi kan, kita belajar, tapi kita hanya belajar, tapi habis itu ya where do we get the money gitu kan, kita dapat money-nya pasti dari patients yang datang gitu. Tapi kalau di Amerika, teman-teman apabila menjadi residence di sana, medical residence di sana, jadi nanti di tahun pertamanya itu tuh kayak training dulu gitu. Oke, tahun pertama sampai tahun ketiganya itu tergantung dari spesialis yang teman-teman ambil apaan. Itu akan langsung digaji di bulan pertamanya. Oke, jadi ibaratnya kita yang namanya training di rumah sakit, ya namanya training kan biasanya kita nggak dapat apa-apa atau paling cuma sertifikat doang lah ya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah mulai tahun pertama residensinya, di bulan pertamanya itu langsung digaji. Oke, dan minimum untuk salary-nya ya, kita ngomong salary atau pocket money sih sebenarnya. Oke. Nah, untuk minimumnya saja per bulannya itu tuh bisa 5.000 US dollar. Jadi bayangin aja yang namanya residensi di sana di bulan pertama kita langsung dapat 5.000 US dollar pocket money gitu, dan itu dikasih langsung sama pemerintah di sana ya. Oke. Kalau kita kalikan 12 saja udah 60.000 US dollar kan satu tahun di sana. So yeah, you guys can count how much is it dirupiahkan lah ya gitu. Oke, yang kedua adalah to help fill in the anticipated doctor shortage in the United States gitu. Jadi di sana, apalagi di zaman-zaman kayak gini, memang amat sangat dibutuhkan tenaga kedokteran. Oke. Dan interesting news, tenaga kedokteran di sana itu justru lebih banyak international medical graduates-nya gitu. Jadi orang-orang seperti kita yang dari Indonesia atau bahkan yang dari India, yang dari Venezuela, Ekuador, yang lulusan-lulusan di luar dari Amerika deh pokoknya ya. Nah, itu justru mereka lah yang menjadi tenaga kedokteran di sana. Oke. Yang ketiga itu adalah all candidates enter the same application pool. Jadi semua kandidat baik dari international graduates atau orang Amerikanya sendiri, itu mereka akan melalui semua proses yang sama gitu. Mulai dari pengiriman aplikasi semua tanggalnya sama. Proses filternya juga nanti dari semua kandidat yang apply ke rumah sakit itu kira-kira bakal berapa banyak sih yang datang gitu ya. Oke, itu semuanya akan ada proses filternya nanti, dan itu semuanya sama rata gitu. Jadi nggak ada pilih kasih. Dan yang terakhir adalah faster pathway to specialization. Oke, jadi faster pathway ini dalam artian ya tadi aku bilang pas di awal, minimum teman-teman sudah lulus koas, sudah bisa prepare untuk persiapan untuk USMLE. Jadi after you guys start preparing for USMLE, it usually takes minimum 3 years, minimum sama 3 tahun, dan setelah 3 tahun itu teman-teman akan langsung keterima di residensi gitu. Nah, kalau untuk slide ini, I'm sure everybody is gonna take a picture atau take a screenshot on this, karena di sini adalah range physician composition-nya gitu. Jadi ini adalah gambaran kisaran gaji per masing-masing spesialis di Amerika. Oke, jadi untuk semua teman-teman yang tertarik untuk menjadi medical residency di sana, inilah gaji yang akan teman-teman terima per tahunnya. Oke. So, bisa dilihat sendiri yang ya paling tinggi banget itu adalah plastic surgery. Oke, plastic surgery itu 501.000 per tahunnya. So, you guys can imagine how much money is that gitu. Tapi kalau misalnya ada yang pengen tahu, untuk international graduate sih biasanya pada nyari apa ya, internal medicine that's quite popular and banyak banget yang milih itu. Terus ada yang ngambil family medicine juga, ada not emergency, pediatrics sama psychiatry juga lumayan banyak banget yang ngambil. Oke. And then untuk yang lainnya seperti misalnya kayak surgery, anestesi, terus ada dermatologi, itu kenapa tinggi banget? Ya karena itu adalah ujian yang lumayan susah, lumayan susah tuh dalam artian kompetitif gitu. So pasti requirement ujiannya sendiri juga bakalan tinggi banget. Misalnya untuk
surgery lah ya katakan itu paling harus ada let's say USMLE step 1-nya itu 250 misalnya untuk nilai passing score-nya gitu. So makanya itu kalau untuk yang spesialis-spesialisnya di atas itu kenapa lebih tinggi gajinya karena itu lebih kompetitif dibandingkan ujian spesialis-spesialis lainnya gitu. Makanya gajinya lebih mahal. Oke. Nah, kenapa mereka membutuhkan IMGs ya? Tadi kan di benefit keduanya aku mention to help fill in the anticipated doctor shortage in the United States. Oke. Nah, kenapa mereka butuh IMGs? Inilah alasannya. Again, hampir semua dokter-dokter yang ada di Amerika itu mostly comprised of international medical graduates. Okay? Jadi sebesar 25% dari US physician workforce itu adalah dokter-dokter internasional, lulusan internasional. Okay? And then IAMC juga memprediksi akan ada 45.000 primary care physicians dan 49.000 tenaga surgeons dan medical specialists during the next decade in the US gitu. Jadi memang di sana tuh urgent banget lah kebutuhannya gitu. Okay. Nah, interestingly, the fact is dari tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2020 ini adalah dalam history medical residency di Amerika, justru di tahun 2020 ini adalah angka tertinggi di mana dokter lulusan internasionalnya atau IMGs-nya itu adalah yang tertinggi so far. Tapi kebetulan tahun 2021 ini kan juga udah ada match-nya ya, dan aku masih belum dapat info seberapa banyak IMGs yang keterima di sana. So, next, apabila aku sudah mendapatkan infonya, I will share it. Okay? Tapi dalam sejarah tahun 2020 ini, itu adalah angka tertinggi yang IMGs-nya yang dapat residensi di sana gitu. Okay. Right, navigating the process. Jadi cara apa aja sih atau fase-fase apa saja yang harus aku lalui supaya bisa keterima jadi medical residency di sana. Oke, hold on a second. Oke, kayaknya aku gelap banget deh. Sorry guys. Right. Oke. So, fase-fase apa saja yang harus aku lalui? There are these 3 steps ya. Pertama itu adalah ECFMG. Kepanjangannya adalah Education Commission for Foreign Medical Graduates. Oke, jadi teman-teman harus meregistrasikan diri kalian ke sini. Oke. Pastinya habis itu harus upload medical degree-nya. Kenapa harus upload medical degree? Karena mereka pengen tahu. Oke, are you really a medical students atau medical graduates? Terus kalian lulusannya dari mana? And then apa saja yang sudah kalian pelajari gitu. Oke, nah medical degree di sini SCAT kalau aku boleh samakan ya, SCAT sama gelar dokter kalian udah harus pegang dan diuploadlah ke ECFMG ini. Lalu harus lulus USMLE Step 1, Step 2 CK sama OET. Nah, OET ini adalah penggantinya si Step 2 CS sekarang ya, gitu. Jadi OET adalah Occupational English Test. Jadi kalau kita samakan ujiannya, sebenarnya konsepnya tuh hampir sama kayak IELTS lah ya, gitu. Jadi kayak academic exam, tapi semua topik-topiknya itu adalah medical related, gitu. Jadi kalau misalnya OET ini sama aja kayak ada listening, speaking, reading, dan writing-nya. Nanti misalnya nih ya contohnya di listeningnya itu nanti teman-teman akan mendengarkan conversations between a doctor and the patients gitu. Jadi langsung related dengan medical topics ya gitu. Oke, so setelah diregister terus kita upload medical degree kita dan sudah mengupload nilai, sudah pas dan sudah mengupload nilai kita di ECFMG untuk step 1, step 2 CK dan OET-nya kita. Nah, nanti pihak ECFMG akan memverify statusnya kita ke kampus gitu. Jadi dari situ setelah kita di-verify dan sudah confirm, barulah teman-teman akan menerima ECFMG certifications gitu. Nah, ECFMG certifications ini ya
honestly speaking itu akan membantu menambah nilai kalian nanti pas kalian apply residensi ke sana gitu. Jadi kalau teman-teman sudah pegang certification dari ECFMG ini, ibaratnya teman-teman sudah lebih kompetitif dibandingkan applicants lainnya gitu. Oke, itu yang fase pertama ECFMG. Yang kedua itu adalah ERAS, Electronic Residency Application System. Jadi ibaratnya kalau kita mau ngelamar kerjaan di sini kan banyak banget tuh portal online-nya ya. Jadi kayak macam-macam JobsDB, jobs apalagi lah gitu, ada kader.com dan lain-lainnya. Nah, di sini ERAS itu adalah kayak portal online-nya di mana kita nanti bisa apply untuk apply to hospitals, oke? Okay? Nah, di sini pastinya kita harus mempunyai account di ERAS juga. Jadi we have to apply ourselves di ERAS. Terus mulai dari US Family Score sampai list of programs that you will apply to, itu yang aku sebut sebagai application package. Oke, jadi US Family Scores-nya yang tadi step 1, step 2 CK dan OET-nya jangan lupa harus sudah ada. Terus personal statement. Nah, personal statement kalau teman-teman ada yang pernah bikin, mungkin misalnya apply di sini lah ya, let's say. Jadi kan teman-teman kadang harus ada bikin yang namanya personal statement. Nah, tapi kalau di sini personal statement-nya itu tuh langsung ke hospitals, dan do not make it sound like you are begging. Oke, jangan sampai kelihatan personal statement-nya itu kayak bilang please, 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 tolong dong terima aku valuable kok gitu. No, don't be like that. Kalau bisa ya bukannya mau ngajarin songong atau gimana ya. Kalau bisa dalam personal statement-nya itu you guys need to brag dalam tanda kutip kayak menaikkan value kalian lah ya ibaratnya gitu dengan cara ya kalau kalian nggak menerima aku sebagai dokter di rumah sakit ini you're gonna lose me gitu. Jadi kalau bisa ya mention dalam personal statement apa yang bisa kalian berikan ke pihak rumah sakit supaya rumah sakit merasa impress dan mereka mau hire kalian gitu. Oke, CV and then experience atau certification. CV pastinya penting juga, ya sama aja kayak lamar kerjaan kan pasti perlu ada lihat riwayatnya lah ya, gitu riwayat kerja di mana aja, terus backgroundnya gimana. Oke, fotograf itu juga penting. Sorry. Photograph itu penting, terus letters of recommendations. Nah, gimana cara dapat letters of recommendations? Letters of recommendations ini bisa kalian dapatkan melalui US Clinical Experience gitu. Jadi teman-teman apply untuk kayak ibaratnya rotasi klinik lah ya. Kalian pengen ngambil spesialis apa? Misalnya aku pengen ambil internal medicine. Nah, aku mau ambil internal medicine di rumah sakit mana? So you guys have to look for clinical experience di rumah sakit yang memang menawarkan posisi internal medicine gitu. Nah, biasanya untuk clinical experience ada yang sampai minimum 2 minggu sampai 1 bulanan adalah gitu. Okay, so it differs from hospital to hospitals. Right, terus next-nya list of programs that will apply to. Jadi nanti teman-teman di sini bisa mengurutkan mau masuk spesialis mana dan rumah sakit mana yang menjadi prioritas utama gitu. Oke, so once everything is set dari kita submit applications kita ke ERAS, jadi pastinya kan kita setelah kirim lamaran kan namanya kita nunggu interview ya. Nah, setelah nunggu interview nantilah baru kita masuk ke fase yang namanya NRMP, National Residency Matching Program, di mana di sini nanti itu adalah pengumumannya. Kalau teman-teman tahu, teman-teman terima atau enggak. Oke, jadi yang pasti harus dilakukan itu adalah submit your rank order list. Jadi seperti yang tadi aku bilang, prioritaskan mau masuk ke residensi mana sama mau masuk ke hospital mana yang sudah menginterview gitu. Okay, and then you guys enter the match. Nah, enter the match-nya itu tuh ya selalu pengumumannya di bulan Maret ini gitu. Oke, jadi kalau kita ngomong timeline-nya itu adalah seperti ini. Kapan saya sudah mulai harus melakukan research mengenai rumah sakit yang mau aku pilih? Oke, ERAS-nya sendiri itu baru dibuka di bulan Juli. Oke. Jadi kalau teman-teman, let's say tahun ini sudah dapat US Family Step 1, sudah dapat Step 2 CK-nya, sudah dapat OET-nya.
Nah, berarti nanti di bulan Juli itu ERAS-nya sudah bisa dibuka. Oke, tapi di situ walaupun sudah dibuka tidak bisa sign out applications. Oke, jadi hanya bisa ngelihat rumah sakit mana di sana lagi open untuk posisi apa. Oke. Nah, maka dari itu kalau di bulan Juli RSU sudah open, berarti kita mundur lagi sebelumnya. Bahkan kalau aku boleh ngomong sendiri ya, walaupun aku bukan dokter, aku bakal melakukan research mulai dari sekarang. Oke. Dimulai dari bulan Maret kita harus nyari-nyari tahu, nyari-nyari info sambil nyari-nyari clinical experience sampai benar-benar sedetail mungkin research-nya sampai nanti semuanya sudah oke, teman-teman sudah pegang letters of recommendations-nya, sudah secure yang masih belum mungkin dokumen yang masih belum didapatkan gitu. Nah, nanti di bulan Juninya teman-teman boleh apply for residency token di ECFMG gitu. Jadi token itulah yang akan jadi kayak ibaratnya kayak nomor bantuan lah gitu. Nomor aplikasi di mana-mana di mana nanti itu yang akan digunakan untuk apply residensinya ya. Oke. Terus kan Juli udah open nih ERAS-nya. Nah, nanti di bulan Agustus semuanya tuh udah harus ready dan sudah harus standby di ECFMG sama di ERAS kalian di bulan Agustus paling lambat, oke? Nah, nanti di bulan September itu adalah start of applications-nya gitu. Jadi bulan Juli ERAS-nya sudah open, tapi kita baru bisa kirim aplikasinya di bulan September. Oke, September 6 itu adalah start sending out applications ke semua hospital sebanyak mungkin. Oke, nah setelah itu kan kita kirim applications. Nah yang namanya interview season kan yang namanya kita send out application pasti kita nunggu interview. Nah interview seasonnya itu biasanya dimulai dari November sampai Januari. Oke. Kadang kalau misalnya kalian saking banyaknya kirim applications ke hospitals ya gitu, paling cepat kalian juga bisa dapat interviewnya itu di bulan Oktober, oke? Jadi jangan kaget atau jangan bingung kenapa Oktobernya malah nggak ada gitu. Tapi again tergantung berapa banyak applications yang teman-teman send out ke hospitals. Oke, nah di bulan Februari lah teman-teman akan langsung upload teman-teman kan langsung upload kayak hospital mana yang mau aku pilih, terus aku mau ngambil residence kemana, aku mau ngambil residence apa aja gitu. Kalau bisa sih, you guys need to focus. It's good to have a backup residency gitu. Tapi kalau bisa satu fokus aja gitu. Jadi kalau ya aku sering dikasih tahu dia find where your passion is. Jadi kayak kalau ya aku kayaknya suka deh ngebedah orang gitu atau aku ngerasa kayak pengen coba deh membantu orang-orang untuk bisa memahami mengenai penyakit dalam gitu atau aku kayaknya orangnya senang sama anak-anak gitu. Nah, itu kan pasti ada ketahuan lah ya kayak passion kita di mana dan kalau bisa sih fokus ke situ saja. Oke. Nah, instead of ya Kak, aku pengen Kak bisa nggak aku kayak apply ke 2 atau 3 residensi sekaligus? Ya bisa-bisa aja, cuman are you committed atau are you crazy gitu. Nah, itu sih yang harus diperhatikan gitu. Nah, di situ ada di situ kita submit rank order list-nya. Dan pasti pengumumannya itu ada selalu di bulan Maret gitu. Jadi kemarin kebetulan aku have great news dari 3 orang students aku yang aku bantu dari tahun 2019 dan mereka tiga-tiganya keterima di residensi sana. Oke. Nah, untuk kapan kita mulai residensinya dan untuk untuk student aku yang tadi aku bilang 3 orang ini, kira-kira mereka kapan mulai residensinya ya? Mereka akan mulai residensi di bulan Juni nanti gitu. Jadi selalu untuk residensinya itu it always starts in July, oke? Nah di sini kalau aku boleh bilang ya, ini tuh udah benar-benar kayak
dirancang sedemikian rupa supaya teman-teman tuh jangan sampai gagal apply ke sana gitu. So this is what you need to remember. Kalau bisa kalau misalnya memang teman-teman akhirnya you guys decided okay, I want to focus on the USMLE. Please remember about this, and then kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti at the end of the webinar, please you guys can ask for questions. Okay. Nah, ini adalah USMLE timeline for international medical graduates. Kira-kira kapan sih aku bisa mulai prepare, Kak? Oke. Again, kalau aku bilangnya mulai prepare-nya dari kapan, sebenarnya sih kalau kayaknya aku lihat di sini teman-teman masih banyak yang di preklinik ya mungkin ya, atau mungkin ada juga yang udah koas atau yang udah dokter umum gitu. Nah, aku bilang kapan sih kita bisa mulai prepare? Itu bahkan sebelum kita lulus sih sebenarnya. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih preklinik, I am strongly encourage you guys untuk bisa mulai prepare USMLE dari sekarang gitu. Prepare-nya bukan dalam artian kalian fokus untuk ngambil ujiannya ya. No. Oke, karena kalian belum dapat medical degree-nya juga gitu. Prepare-nya dari sekarang kenapa? Satu, aku udah banyak banget cerita, dengar cerita dan banyak banget medical students yang udah curhat ke aku, Kak. Di sini aku kayak ngerasa kekurangan banget sih. Ya, aku waktu nanya-nanya mereka juga, gimana emangnya kalau belajar di sini perkuliahannya gimana gitu. Aku ngerasa kayak ya mungkin secara teori bisa mengerti lah ya, kayak selama kuliah kayak teori yang dijelaskan tuh aku ngerti gitu. Cuma untuk prakteknya atau misalnya kayak how to treat certain disease atau gimana ya itu masih belum nangkep banget secara praktikalnya gitu. Nah makanya di sini kenapa aku bilang kalau bisa kalian prepare dari sekarang, maksudnya tuh selama kalian masih preklinik seperti ini, alangkah lebih baiknya kalau kalian mengkomplement studi kalian dengan menggunakan buku-buku dari Kaplan. Oke, jadi ya apa yang kalian nggak terima di sini itu ada di materinya Kaplan gitu. Jadi once kalian udah lulus SKET nanti, kalian ibaratnya udah ada strong foundations untuk memahami tentang USMLE. Oke, nah berikutnya kan memang harus harus ada lulus dari recognized medical school gitu. Jadi kalian sudah pegang SKET dan udah pegang gelar dokternya gitu. Oh ya, by the way sama juga kalau misalnya untuk teman-teman yang lagi koas, itu langkah lebih baiknya kalau teman-teman sambil belajar materi Kaplan juga gitu. Jadi again, sama seperti yang ada di step 1, yang lagi preklinik sambil belajar tentang USMLE step 1, yang lagi koas, ya if you guys can, karena kalian baru tahu sekarang ya let's say kalian bisa start building your step 1 lagi, baru nanti once you guys have graduated from koas, kalian dengan ya ibaratnya lebih cepat dan lebih gampang lah ya untuk memahami tentang step 2 CK gitu. Oke, moving on. So, kan harus ada receive medical degree dari recognized schools, okay? Then it's time for you to prepare for USMLE exams with Kaplan. Nah, step 1 dan step 2 CK, kalau misalnya aku ambil nilai tengahnya lah gitu. Oke, step 1 memang membutuhkan 3-12 bulan untuk preparationsnya, tapi effectively speaking, tergantung student juga, itu ada yang minimum 7 bulan sampai 10 bulan itu sudah bisa. Oke. Terus USMLE step 2 CK 3-9 bulan. Effectively speaking 4-7 bulan juga udah cukup gitu. Nah, OET itu juga sekitaran 1-2 bulan, tapi aku rasa karena I think everybody is quite familiar with IELTS atau TOEFL semacam gitu. Jadi rata-rata butuh sekitar 1 bulan lah cukup gitu. Jadi kita ambil tengahnya tadi ya. Jadi 7 bulan, 4 bulan sama 1 bulan. Jadi total ada 12 bulan. Setahun kalian sudah bisa prepare dan langsung apply residensi.
Bayangin secepat itu. Atau kalau misalnya kalau teman-teman memang butuh waktu 10 bulan, 7 bulan, sama 1 bulan. Berapa tuh? 18. 1,5 tahun. Oke, 1,5 tahun prepare dengan family, dan teman-teman bisa langsung apply untuk residensi. Oke, jadi memang sesingkat itu waktunya. Oke, masa singkat-singkat setahun aja lumayan lama loh. Well, banyak banget sih yang bilang it takes time memang, tapi ya just enjoy the process. Oke, alright. Terus untuk ini, untuk di sini timelinenya juga match-nya itu kan selalu di bulan Maret ya, tadi aku bilang, sama application-nya di bulan September. Nah, kira-kira kapan sih Kak aku ngambil step 3-nya? Nah, step 3-nya itu bisa diambil sebelum residensi atau sesudah residensi. Jadi sebelum residensi, ibaratnya udah ambil semua steps-nya di sini, di awal. Jadi di sini udah included step 3. Atau nanti pas di tahun pertama residensi, kalian bisa ngambil step 3-nya gitu. Oke. Interestingly, kalau misalnya teman-teman ngambil step 3-nya sebelum residensi, you guys are eligible for H1B visa. Nah, H1B itu tuh sama aja kayak, hampir sama kayak treatmentnya tuh kayak working visa in the US, tapi pasti ada regulation tertentu juga ya, mungkin setelah kalian residensi ya bisa langsung kerja atau gimana gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil step 3-nya setelah during first year of residency, itu nanti teman-teman eligible for J1 gitu. Nah, aku juga baru dengar ternyata you guys can ask for what types of visa during your interview loh gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa pengen teman-teman ngerasa udah secure semua nilainya baik step 3-nya, you guys can ask for H1B visa to the hospitals ternyata. Okay. Alright, next. Alright, how successful are IMGs in the residency match? Okay, seberapa sukses sih lulusan internasional di residency match US? Okay. Nah, ini adalah 2020 match rate applicant. Kalau teman-teman, aku boleh jelaskan sedikit tentang kategori applicant types-nya. Jadi kategorinya itu dibagi menjadi 3. Okay. US allopathic seniors itu adalah US medical students yang memang belajar di dalam negeri gitu ya. Okay. US international medical graduates. US international medical graduates adalah orang Amerika yang mengambil studi di luar dari Amerika. Okay. So seperti ya, let's say kalau aku tahu nih ya, lulusan Amerika kadang ada yang pergi yang dekat-dekat aja gitu, kayak di country di bawahnya gitu deh, yang kayak dari Brazil, terus Venezuela, Ecuador dan sebagainya lah gitu. Oke. Itu US International Medical Graduates, dan non-US IMGs itu adalah kategori-kategori yang seperti kalian. Oke. Dari Jepang, dari China, dari India, dari Indonesia dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kita lihat number of active applicants-nya sendiri dan berapa banyak yang udah match, oke. Ya pastilah ya, namanya orang Amerika ya sendiri bakal banyak yang apply. Tapi kalau kita lihat di sini, untuk US International Medical Graduate sama non-US International Medical Graduates, jumlah applicants-nya beti-beti gitu lah ya, beda tipis gitu. Dan match-nya juga bahkan lebih banyak di International Medical Graduates. Meaning, kesimpulannya, kalian mempunyai chance yang sama seperti US International Medical Graduates. Chances kita udah sama loh untuk keterima di sana. Dan itu chances-nya adalah 61%. Aku nggak tahu, tahun ini bisa meningkat. Bisa jadi nanti bisa naik jadi 65, 70, who knows. Oke. Nah, kalau ngomong soal US allopathic seniors, kok nggak 100% sih, Kak? Kan mereka sama-sama orang mereka sama-sama orang Amerika. Well, honestly speaking, kalau untuk hospital di sana, mereka pasti akan melihat quality. Oke. Makanya nggak semua US allopathic seniors atau lulusan dari US sendiri itu akan keterima di sana. Oke. Right. How do I get residency interviews? Oke. Nih, kita belajar faktanya dulu ya. Average percentage of applicants rejected and reviewed. Okay.
Kalau kita yang namanya kan rata-rata perusahaan kan di sini mungkin yang saking banyaknya pelamar yang mau kerja di perusahaannya ini pasti kan akan lihat satu-satu CV-nya gitu atau apa ya kayak mereka lihat kualitinya atau qualification-nya kayak gimana gitu satu-satu gitu. Nah, bandingkan dengan yang memang sudah ada standardized screening proses ya. Jadi memang udah ada standar untuk memfilter kandidat lah ibaratnya. Oke. Ternyata 48% lebih efektif dibandingkan yang mendapatkan in-depth review. Oke. Jadi kalau kita bandingkan di sini 47% itu tuh yang benar-benar diperiksa satu-satu aplikasinya, oke? Dan itu cuma efektif sebanyak 47%. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan suatu standardized screening system, jadi ada proses filternya dari filter pertama, filter kedua, dan seterusnya, itu justru lebih efektif dalam reviewnya prosesnya, oke? Nah, kalau di sana berarti mereka sistemnya seperti apa sih? Di sini itu ada 4 filter utamanya. Oke, jadi pastinya satu adalah USMLE scores. Jadi again, aku pasti selalu bilang tergantung spesialisnya apaan itu akan ada requirement untuk USMLE scores-nya sendiri. Kedua itu pasti adalah application package. Oke, application package mulai dari personal statement, CV dan lain sebagainya. Ketiga itu barulah nanti setelah kalian mendapat udah di filter seperti ini, udah mulai dari USMLE scores filter sampai ke application package sudah di filter, barulah teman-teman akan mendapatkan interview dari pihak hospitals. Nanti selama interview pun akan dinilai dan baru nanti teman-teman akan ditentukan rankingnya ada di mana. Oke. Right. So untuk memberikan gambaran simpel ya, so let's say rumah sakit A open untuk spesialis pediatrics dan mereka membuka 100 posisi. Oke, saking banyak yang apply so let's say jumlah yang apply ke rumah sakit A ini adalah sekitar 800. 800 itu nggak mungkin dong dicek satu-satu, nah makanya langsung akan difilter melalui USMLE scores. USMLE scores of pediatrics, let's say, kalau misalnya ada kandidat yang nilainya cuma 220, itu nggak akan diterima. Oke, so yang dapat 220 itu akan di skip, di atas 220 masih di-consider gitu. Nah, habis itu ya dari filter pertama aja so let's say cuma berkurang 200 gitu. Jadi sisanya masih ada 600 kandidat. Nah, 600 kandidat ini ya yang akan dilihat application packages-nya gitu. Jadi apakah mereka punya strong clinical experience, apakah mereka dapat letters of recommendations-nya, terus gimana mereka mengintroduce diri mereka dalam personal statement, itu yang akan direview. Oke. Nah, dari sekian banyak ternyata berkurang lagi setengahnya, jadi tinggal 300 applicants doang. Nah, dari 300 applicants inilah nanti akan dipanggil interview sama hospital directors. Nah, dari 300 ini, dari 300 ini ternyata memang hanya 50 doang nih yang eligible untuk ngambil pediatrics di rumah sakit ini. Nah, makanya itulah ada sedikit gambaran mengenai gimana sih proses di sana itu. Oke. Nah, untuk USMLE score sendiri gimana sih Kak kira-kira untuk amannya nih ya supaya aku tetap bisa keterima walaupun aku masih bingung nih kayak aku mau ngambil spesialis apaan gitu. Oke, untuk USMLE score sendiri amannya itu adalah di angka 234. Oke, amannya supaya aman banget keterima di spesialis apapun itu adalah 234. So, teman-teman kalau misalnya cuma dapat 220-an doang, itu biasanya akan sulit sekali untuk keterima residensi. Oke. Nah, tadi kan aku udah sempat bilang ya, kalau untuk yang nomor skor aja, misalnya baru 196 aja, ya lulus sih lulus gitu. Cuman, no, you're not gonna have a chance to get a residency kalau cuma pas-pasan doang nilainya gitu, oke? Nah, makanya kalau bisa itu langsung dapat ya minimum 230 something lah gitu. Oke? Alright. Untuk step 2 CK-nya bahkan kita harus bisa ada 240 malah. Oke, kalau nggak keterima di step 2 CK itu ada di 228. Oke, so makanya kalau
kalau misalnya teman-teman nilainya less than 200, you only have like 20% chance of matching gitu. Nah, kalau misalnya ada di sini, jadi kan minimumnya aman-aman seaman-amannya itu adalah 234, teman-teman masih punya chance keterima sebanyak 71%. Nah, makanya kalau bisa aim for that, aim more than that gitu. Jadi lebih ambil step satunya bahkan lebih tinggi dibandingkan average-nya gitu. Oke. Okay? Honestly, kalau yang aku dengar dari dokter-dokter sebelumnya, mereka malah kalau misalnya memang apa ya, average doang atau paling enggak mereka udah yakin banget bisa gitu, ada yang bisa sampai skornya 250 ke atas atau bahkan 260-an malah. Oke. Okay? Alright, so ini adalah average score tapi per different residency atau different spesialis gitu. Jadi misalnya kayak aku bilang internal medicine ya memang standarnya seginilah gitu. Oke. Okay? Tapi kalau misalnya teman-teman masih ragu-ragu, kadang ada yang, makanya tadi aku bilang ada yang ngambil psychiatry, ada yang ngambil family medicine, tergantung teman-teman mau ngambil apa ya, yang memang again kembali ke point where is your passion. Teman-teman sukanya yang mana gitu. So if you guys can do it, please focus on that and then consider ke target kalian. Coba kalian targetkan nilai USMLE. Aku pengennya bisa achieve segini dan kalau bisa I want to aim more gitu. Nah makanya ini juga sebagai salah satu consideration. Oke, nah kita udah masuk ke yang bagian perubahannya. Oke, jadi recent changes about USMLE. Oke, apa saja sih yang sudah berubah dan bagaimana di sini akan mempengaruhi chances-nya dari international medical graduate sendiri. Oke. Step 1 is moving to pass and fail no sooner than January 2022. Saya tekankan lagi. Dan perubahan officialnya itu kapan? Belum ada tanggal release date-nya. Oke. Terus exam attempts-nya akan dikurangin dari 6 times. Jadi kalau misalnya exam attempts itu maksudnya teman-teman yang masih belum lulus dan nilainya masih di bawah 196 boleh ngulang, tapi exam attempts-nya okay, sorry. Alright, okay. And then step 2 CS is suspended indefinitely. Okay, jadi penggantinya step 2 CS adalah jadi OET, Occupational English Test. Okay, so di sini USMLE stated that changes to pass and fail on step 1 would occur no sooner than January 2022. Kayak tadi aku bilang dari tadi. If this gets delayed, jadi apabila ini tertunda, it would likely would be another full year. Jadi kalau misalnya tahun 2022 nggak jadi, itu akan ditunda lagi ke tahun berikutnya. Jadi ya 1 tahun kemudian lah ditundanya gitu. IMGs preparing for the 2023 and 2024 match should still be preparing for numeric score on step 1. Jadi kalau teman-teman yang nanti apply match-nya tahun 2023 dan 2024, itu masih preparing untuk USMLE score dengan untuk USMLE step 1 dengan numeric score. Oke, jadi ya kalau misalnya teman-teman baru mau mulainya sekarang, ya you guys still have a chance to prepare for USMLE with numeric score system. Tapi kalau baru mulai tahun depan, ya unfortunately you guys mungkin udah masuk ke yang namanya bagian pass atau fail exam untuk step 1-nya. Okay, IMGs want a way to stand out against their competition, so getting a high score on step 1 before the test change should be a priority. Okay, ya pastilah ya namanya honestly speaking juga kalau aku sebagai yang orang bukan dokter ya aku juga pengen tahu dong, aku pengen tahu aku ada standarnya di mana sih gitu. Masa aku cuma tahu aku
Okay, so sorry about that, guys. Tadi suaranya terputus ya. Okay. Tadi sampai mana? Okay, so I'm gonna review that again one by one. Okay, so IMGs want a way to stand out. Okay, IMGs want a way to stand out against their competition. So pastinya kan kita sebagai lulusan internasional kan mau ada cara supaya kita kelihatan valuable atau kita pengen stand out lah ya di hospitals gitu. Jadi makanya memang getting a high score di step 1 ini memang menjadi suatu prioritas utama untuk kita. Apalagi untuk kita yang mau apply untuk 2023 sama 2024 match. Okay. A high skill score helps IMGs to stand out against the competitors for residency spot. Ya, memang karena dengan adanya skor ini kita jadi tahu kalau kita dibandingkan dengan kandidat lain tuh kita I'm better gitu. Tapi jangan sampai dengan kita kelihatan better kayak gitu jadi malah kita sombong gitu. Now, okay, please don't be like that. Just be proud of yourself kalau misalnya kalian sudah achieve the highest scores possible gitu. Okay, moving on. Okay. Now, how will this affect the IMGs ya? Jadi bagaimana ini akan mempengaruhi IMGs gitu. So after the change of the USMLE step 1 becoming pass or fail nanti other factors will likely increase in importance for the students to increasing their competitiveness in the match. Jadi jadi setelah ada perubahan ini, faktor-faktor lain itulah yang lebih menentukan. Faktor itu apa aja? Yaitu step 2 CK, step 3, terus berapa kali kalian ngambil USMLE exam-nya, number of attempts yang ini ya, and then clinical experience opportunities, habis itu letters of recommendations, academic performance in medical school, okay, and years of medical school graduations. Kak, kenapa years of medical graduations itu penting sih? Jadi gini, bayangin kalau teman-teman teman-teman yang lagi preklinik mulai prepare kuliah kalian dan didampingi dengan materi Kaplan. Setelah kalian lulus SKED, kalian udah bisa menguasai USMLE step 1. Step 2 CK, kalian lagi koas. Terus sambil belajar materi step 2 CK. Okay. Nah, once kalian decided untuk mulai fokus ke USMLE preparations ini, ya teman-teman udah ada strong foundations dong. Pas nanti belajarnya jadi lebih gampang prosesnya dibandingkan teman-teman yang baru memutuskan untuk belajar USMLE setelah selesai koas atau bahkan setelah selesai ISHIP. Bandingkan teman-teman yang udah belajar dari awal, step 1-nya USMLE step 1-nya didampingi selama perkuliahan preklinik, step 2 CK-nya didampingi selama perkuliahan koas. Dibandingkan sama yang benar-benar baru fokus USMLE setelah lulus koas atau ISHIP. Years of the graduation-nya jadi lebih mempengaruhi dong gitu. Nah, makanya di sini juga ya salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi chances keterimanya gitu. Okay. Okay. Nah, ini adalah requirements for ECFMG certification yang mau ngambil match-nya di tahun 2022 nanti. Nah, since Step 2 CS has been suspended, ECFMG has created special requirements for ECFMG certification for the 2022 match. Jadi semenjak Step 2 CS itu di-cancel atau disuspend, itu pihak ECFMG jadi ada membuat special requirement untuk ECFMG certifications, okay? Nah, requirements-nya itu adalah apa aja? All IMGs must pass a qualified English examination, di mana di sini OET lah yang digunakan sebagai qualified English examination-nya.
dengan skor minimum 350 on all 4 components. 4 components-nya adalah listening, speaking, reading, dan writing. Okay. Applicants cannot have failed any step exam more than once. Satu kali aja nggak boleh gagal. Satu kali aja atau 2 kali bahkan tuh nggak boleh gagal sama sekali. So if you guys can langsung pass di step 1-nya dan step 2 CK-nya. Jadi I know that step 1 itu adalah ujian paling susah. Makanya kalau bisa it's the one and only exam ya that you don't have to retake lah gitu. Jangan sampai itu ada kayak ibaratnya kok kayak istilah SMA gitu mungkin remedial lah ya gitu. Okay. Applicants must have taken or registered for a step exam since 2018 gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau apply tahun 2022 nanti, which is I'm sure that belum ada lah ya di sini. Nah, requirement-nya itu harus sudah ngambil semacam exam yang ya mungkin bisa disamakan dengan yang di sini lah ya gitu. Jadi kalau USMLE exam misalnya yang untuk klinikal ya mungkin di sini kayak UKM PPD-nya gitu. Nah, harus sudah ambil dari tahun 2018. Okay. Applicants must not be barred from applying for ECFMG certification or USMLE examinations. Okay. Dan yang terakhir adalah if all of these requirements are met, applicants are eligible to apply through any one of the following 6 pathways. Okay. Jadi kalau semua requirement yang di atas ini sudah terpenuhi, teman-teman bisa mengikuti atau bisa apply melalui beberapa pathway yang sudah ditentukan sama ECFMG. Oke, dan itu pathway-nya itu ada 6 ternyata. Oke. So pathway-nya apa aja? Seperti ini. Oke. Nah, teman-teman aku mau kasih tahu dulu karena kan ini dari ECFMG-nya ya. Dan I'm not working under ECFMG. Jadi kalau misalnya aku ada kasih salah informasi atau bagaimana, I'm so sorry. Tapi to be sure atau to be exact ya, teman-teman aku sarankan ke website ECFMG-nya. Aku akan tulis di chat. Oke, jadi teman-teman akan langsung ke website, akan lebih jelas info detailnya mengenai pathway-nya seperti apa, itu ada di ecfmg.org. Oke. Alright, so pathway pertama itu adalah already licensed to practice medicine in another country. Jadi mungkin untuk ini adalah apa ya, untuk orang-orang yang memang sudah punya license untuk bekerja sebagai dokter di negara lain gitu. Ya apa license seperti apa? Berarti harus sudah license anytime between 2015 sampai sekarang. Okay. You do not need to be currently licensed, though your loss of license cannot be due to misconduct. Jadi kalau misalnya belum di license, belum ada pegang license untuk praktek sebagai dokter nggak apa-apa. Tapi kalaupun udah license, udah jadi dokter di suatu negara, tapi ternyata license-nya hilang, itu nggak boleh gara-gara mau praktek. Oke, tidak boleh. Oke. Nah, pathway kedua itu adalah already passed a standardized clinical skills exam. Clinical skills exam di sini dalam artian kayak ujian OSCE-nya for medical licensure. Okay. Dan the exam must have been taken since July 1st, 2018. Okay. Dan exams yang lainnya misalnya dari UK, dari Ireland, Canada, Australia, dan New Zealand masih bisa dipakai untuk apply untuk apply pathway ke sana gitu. Oke, pathway ketiga. Medical school accredited by agency recognized by World Federation for Medical Education. Jadi World Federation for Medical Education ini adalah list universitas atau list medical schools di seluruh dunia yang sudah masuk kriteria untuk apply ke US Medical Residency gitu. Oke. Nanti aku juga akan bisa share mungkin kayak gimana lah carinya itu. And then di sini
check with your schools. Jadi kalian bisa coba cross check dengan sekolah kalian untuk memastikan apakah sekolah universitas kita itu participate dan sudah provide untuk CS attestation. Okay. Terakhir, pathway kelima itu adalah medical school issues degree jointly with a US medical schools accredited by Liaison Committee on Medical Education. Nah, kalau misalnya sekolah atau universitas kita memang ada join kerjasama atau memang menggunakan program mungkin program pembelajaran yang sama dengan US Medical Schools, itu juga menjadi salah satu pathway yang masih keterima di untuk US Medical Residency. Okay. Nah, again, this is what I've learned so far. Aku pribadi juga masih mempelajari ini pathway-nya sebenarnya kayak gimana sih gitu. Dan ini pathway, there's another pathway which is coming soon dan belum, aku nggak tahu apakah ICFMG sudah rilis atau belum. Nah, makanya I would strongly encourage you guys to go visit the ICFMG website to find out more information about this one. Okay. Nah, sekarang pop quiz time, okay? Nah, untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan nanti, jadi ada 2 pertanyaan yang aku sudah siapkan. Nanti teman-teman berhak untuk mendapatkan free product dari Kaplan Medical. Okay. Nah, ini adalah contoh step 1 questions-nya. Okay. Ini single jump ya. Single jump itu maksudnya hanya pertanyaan langsung jawabannya apa. Oke. Nah, di sini kalau misalnya ada yang tahu, kalau misalnya ada yang tahu, boleh type in jawabannya di dalam chat. Kira-kira jawabannya apa? Oke, ada yang jawab E. Oke. So, most of you guys answers E ya. Let's see. Okay, good. Oke, nah ini contoh USMLE step 1 yang zaman dulu. Oke, zaman dulu waktu 1980s. Oke, single jump berarti cuma pertanyaannya langsung jawabannya apa. Oke, double jump. 2 pertanyaan langsung jawabannya apa. Please guess in the chat box. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Kalau ada, silakan type in the chat. There's B, okay. B, B, B. Wow, okay. Berubah dari pertama yang E, terus ini jadi B. Okay. Alright. So, jawaban yang benar adalah masih sama. Masih sama ya. So, jadi itu pertanyaan pertama. Tadi kan cuman kayak ibaratnya kayak memorizing lah ya gitu. Jadi diagnosisnya apa, terus obatnya apa gitu. Nah, ini double jump lebih kayak ke case studies, terus kalian harus benar-benar make sure diagnosanya apa, terus kira-kira obat apa ya efektif lah gitu di pertanyaan ini. Nah, sekarang barulah waktunya pop quiz, oke? Nah, di pop quiz ini siapa yang bisa menjawab dengan benar? Again, ketentuannya sama. Please be on camera and open your video. Be on camera and unmute your mic to answer the questions. Okay. All right. So here we go. First question. Dibaca terlebih dahulu, diserapi dengan baik-baik. Baru kalau misalnya sudah yakin dengan jawabannya, boleh on camera dan unmute speakernya untuk menjawab pertanyaannya.
Kak, mau coba jawab. A. It was Sorry. Who is speaking? Yang tadi pertama kayaknya aku dengar Fahri. suara cewek deh. Who's that? Sorry. Please raise your hand. Fahri. Tadi ada yang sebelumnya. If I'm mistaken, aku ada dengar suara siapa tuh? Christina. Oh, Christina. Okay, so Christina, so what's your answer? Kalau menurut saya mungkin A. Menurut kamu mungkin A. Oke, ditampung dulu. Oke, next Fakhri ya. Oke, so Yes. Fakhri, what's your answer? A. A. Yes. Okay. All right, any other guess? I would like to answer. Yeah, Benedict. B. Izin menjawab, Kak. Ya, sebentar. Benedict, tadi ada Benedict duluan deh. Benedict, do you want to try the answer? B. Apa? B. Bravo. B. Ya, bravo. Okay. And then tadi aku udah dengar satu lagi, Grace. Izin menjawab, Kak. Ya. Sepertinya menurut saya B. B. Ya, Oke. Kak. Alright, ditampung dulu. Masih ada yang lain mau coba menjawab? No? Nggak ada? Saya setuju B. Siapa? Saya setuju yang B juga. Oke, Fik ya. Ya. Kenapa? Fitya, sorry, tadi jawabannya B, cuman kenapa tadi I kind of miss your voice. Ya Kak, ini termasuk MOA-nya nistatin. Kalau menurut saya dia bind dengan ergosterol untuk menyebabkan leakage. Oke. Alright, so that's okay. Alright. Oke, kita udah ada beda jawaban ya. Jadi ada yang jawab A sama ada yang jawab B. Oke. So, I'm gonna udah nggak ada yang mau coba jawab lagi ya berarti ya. Free ebook loh. Oke. Nah, di sini oke, untuk pertanyaan pertama kita akan langsung kasih jawabannya. Jawabannya adalah drum roll B. Oke. Alright, so tadi yang jawab pertama B duluan adalah Benedictus. So congratulations for your ebook. Please give me your email and phone number for me to confirm to send out your ebooks ya. Okay. Right, great. First question sudah selesai. Oke, nah sekarang kita move on ke question keduanya. Sama juga USMLE step 1 questions. And then please go ahead and answer the questions. Sama juga ketentuannya, kalau misalnya ada yang mau mencoba menjawab, silakan on cam and then unmute your speaker. Oke, ada yang mau coba menjawab? Coba menjawab, Kak. Ya, hai Grace. Sepertinya D, Kak. D. Oke, ditampung dulu jawabannya. Jawabannya D. Oke, yang Izin lain. menjawab. Oke, Fakri? Yang F. F. Fanta. Ya, F. Oke. Alright, ditampung dulu. Any other guess, guys? Saya juga setuju F, Kak.
Siapa? Sorry, I don't see your camera. F. Okay. I didn't see you waktu open camera. Oke. Aku panggilnya Hakim ya berarti ya. Ya. Alright, Hakim juga menjawab F. Any other guess? Saya juga jawab sih Kak, sama. Who's speaking? Nah, Oke, Mutiara juga jawabnya F ya. Christina juga sama F. Christina juga F Kak. Oke. Alright, so sudah nggak ada yang jawab lagi ya? Oke, kalau nggak ada, let's reveal the answer. The answer is F. Wow, congratulations Fakri. You are winning the Kaplan's free ebook. Yeah. Okay, so please text me your email and then I will let you know about the ebooks ya. Okay. Alright, so kira-kira nih, kan udah ngeliat nih contoh-contoh, 2 contoh soal ya memang baru. 2 contoh soal dari USMLE Step 1 exam. How do you guys feel? Ada yang ngerasa susah, ada yang kayak ngerasa, oh this is too complicated for me, apalagi yang baru, ya mungkin baru semester 1 atau semester 2 gitu. Atau mungkin teman-teman yang sudah koas atau yang bahkan sudah menjadi dokter, ngerasa, oh okay, this is cukup susah dan kayaknya quite challenging dibandingkan dengan soal-soal ujian kedokteran di Indonesia. So, please let me know in the chat kalau misalnya teman-teman punya pendapat mengenai ya contoh-contoh soal yang udah aku share hari ini ya. Oke. Nah, what's the best way to get the high score ya? Jadi pastinya kan dari semua yang udah aku jelasin, tentunya apa ya? Kak, kayaknya susah banget sih gitu, atau kok kayaknya terlalu complicated, atau bahkan gila nilainya tinggi banget yang harus aku terima ya gitu, yang harus aku ambil malah gitu. Okay, so caranya seperti apa? So here's like a short study tips from Kaplan. So you need to create a study plan ya. Jadi di sini kalau teman-teman mau bisa mendapatkan skor setinggi mungkin ya, at least you guys need to have a personal study plan lah gitu. Okay. First, pastinya kita perlu provide structure untuk preparation time gitu. Jadi, tentukan kapan kalian mau mulai untuk fokus, and then I will help you guys to build your timeline sampai nanti keterima match-nya sampai kapan gitu. Oh, teman-teman kayaknya butuh waktu sekitar 4 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan nih untuk prepare step 1, step 2 sih kayaknya mungkin 9 bulan atau 4 bulan atau 7 bulan gitu. Nah, itu yang aku akan bantu buat rancang preparation times yang teman-teman ya gitu. And then approach content areas strategically to maximize your score. Okay. Kalau untuk ini, untuk approach your content area strategically, ini maksudnya kalau teman-teman ngerasa masih ada area atau subjects yang masih kurang, ya again tergantung kalau teman-teman masih preklinik misalnya masih kurang, aku masih susah banget nih untuk di biochem, aku masih susah banget nih di fisiologi atau gimana gitu. Ya, you guys need to focus on that area, and then benar-benar di-improve sampai bisa, so that nanti pas waktu ambil ujiannya nggak susah gitu. And then plan to have a content study time and questions practice time gitu. Jadi, atur jadwal belajarnya dari berapa jam, terus breaknya berapa lama, terus kapan lanjut lagi, seminggu berapa kali gitu. And then question practice time. Jadi question practice time-nya ini dalam artian kalau teman-teman mau nyoba menggunakan questions dari Kaplan, kita memang ada buku-buku bank soalnya sendiri. And then dari situ teman-teman boleh sambilan belajar juga di situ ya. Okay, and then learn how to learn from your mistakes. So yeah, again, making mistakes is normal, and then ya karena dari suatu kesalahan itulah kita belajar kan, jadi menjadi suatu pengalaman gitu. Okay, so I think everybody knows about this one. Alright, and then this is the USMLE study plan-nya ya gitu. Jadi kalau untuk USMLE study plan tuh gini, mereka pasti akan lebih memperkuat konten kalian dulu. Jadi misalnya
baru mau belajar tentang basic science ya gitu, pasti akan diperkuat dari kontennya terlebih dahulu. Dari konten barulah kita akan mempelajari questions. Jadi content questions gitu. Nah, berapa lama biasanya tuh kalau di sini topical review questions itu maksudnya nanti selama kalian belajar itu kalian akan benar-benar dibikin strong banget kontennya dengan cara satu, belajar pasti ada teorinya. Kedua, kalian akan review, bahkan banyak banget review USMLE steps questions selama masa belajar kalian. Oke, jadi itu memang butuh waktu yang cukup signifikan supaya teman-teman bisa benar-benar ngerjain soal-soalnya. Oke. Nah, setelah topical review questions ini barulah masuk ke test simulation. Test simulation nanti dalam artiannya bukan itu yang dijadikan sebagai patokan untuk nilai USMLE kalian nanti, tapi malah jadi gambaran, oh ternyata aku masih kurang, oh ternyata aku udah cukup atau bagaimana. So it's just like test simulation tuh lebih kayak pengen tahu aja kira-kira aku sudah bisa sampai mana sih untuk skor tertentunya lah gitu. Oke. Nah, dari saking banyaknya review terus ada test simulations-nya, nanti sampai exam day-nya itulah baru nanti kalian bisa make sure dari setelah test simulation ini bisa make sure kira-kira aku bisa dapat berapa gitu. Oke. Nah, disinilah bagaimana Kaplan Medical bisa membantu. Oke, so untuk teman-teman yang tadi pengen tahu kira-kira apa saja sih yang Kaplan bisa bantu provide gitu. Nah, honestly speaking, kenapa Kaplan gitu? Well, kalau Kaplan sendiri tuh banyak banget faculty members-nya mereka ya. Jadi faculty members-nya itu dalam artian yang memang sudah menjadi tenaga yang akan membantu kalian untuk belajar lah ibaratnya gitu. Nah, di sana itu tuh mereka profesor atau dokter yang di situ yang akan mengajar nanti itu adalah there are elite groups of master degree, bahkan ada yang udah sampai PhD malah gitu. Oke. Terus di sana itu juga kita pasti akan offer top quality medical educations, di mana konten-konten dari Kaplan Medical sendiri itu pasti akan up to date banget gitu. Oke. And then flexible study options, di mana kalian bisa belajar dimanapun online atau kalian bisa langsung fokus ke New York. Jadi center kita memang di Kaplan Medical US itu satu-satunya cuma ada di New York doang. Oke. Nah, this is the big questions. Where do you learn best? Jadi teman-teman ngerasa belajarnya lebih mantapnya gimana sih? Apakah aku lebih comfortable belajar di rumah aja atau aku memang harus keluar dari comfort zone aku untuk berangkat ke sana? Oke. Sorry. Oke. Kalau at home itu ada dua opsi belajar, yaitu live online atau on demand. So, live online ini berarti kita akan mengikuti kelasnya secara online. Jam kita akan menyesuaikan dengan jam yang ada di Amerika. So, let's say mereka jam 9.30 pagi mulai, jam 9.30 malam, atau bahkan jam 8.30 malam kita baru belajar di Indonesia. Oke. Kalau on demand itu benar-benar purely hanya materi atau resources dari Kaplan Medical saja yang bisa kalian akses selama 4 bulan, 7 bulan, atau 12 bulan saja. Oke. Bedanya live online sama on demand, live online itu kalian kan ada ikutan kelas online-nya nanti. Jadi akan ya seperti ini konteksnya, kayak Zoom. Cuma mungkin profesornya nggak bisa ngeliat kita. Jadi profesornya ada ngajar kalian, terus kalian tinggal belajar aja gitu secara online. Oke. Ya namanya live online kan kalau kita misalnya ada merasa kita udah belajar nih gitu, tapi kayaknya masih kurang ngerti gitu. Nah, dengan adanya ikutan live online class pasti kan ada penjelasan lah ya dari profesor atau dokternya gitu. Nah, beda dengan on demand. Kalau on demand ya benar-benar kalian hanya pegang materinya saja atau hanya pegang resources-nya dari Kaplan, and then you guys go ahead study by yourself gitu. Jadi on demand itu equals self study. Oke. Nah, bedanya kalau misalnya kita belajar di New York Center, which is in person ini, you guys study at our Kaplan Medical Center di New York gitu. Jadi aku pasti bakal selalu bilang kalau bisa aku benar-benar rekomen kalian berangkat ke sana.
Kenapa? Satu, pasti lebih fokus. Belajar online pasti bakal ada aja alasannya kenapa kita sampai kayak mager lah, atau ya pasti banyak distractions-nya lah gitu di sini. Nah, makanya kalau bisa you guys go ahead and study in the States, karena satu pasti lebih fokus, kedua itu adalah networking. Networking is very important at nowadays ya gitu. Nah, makanya networking-nya ini dalam artian kalian bisa cari koneksi dengan teman-teman internasional lainnya juga. Kalau misalnya mereka ada yang mau nanya tentang clinical experience, atau bahkan mau nanya mengenai gimana sih cara exam kalau di Amerika gitu, atau ada info nggak ya mengenai OET dan lain-lainnya gitu. Nah, you guys go ahead and do your network sebaik mungkin di sana, oke? Dan pastinya kalau misalnya ada yang ngerasa kurang jelas atau masih perlu pendalaman sedikit tentang apa yang sudah kalian pelajari, di sana fasilitasnya pasti you guys can meet the faculty members tadi, sama biasanya kalau di sana tuh ada study group sessions-nya gitu. Jadi benar-benar terkontrol banget nih ibaratnya pelajaran kalian sampai sedemikian rupa supaya kalian benar-benar bisa sukses nanti. Oke. Nah, untuk semua program Kaplan itu akan ada ini semua. Oke, so pastinya akan ada lecture notes yang dimana di sini dalam bentuk e-book. Kalau misalnya kalian ada dapat Kaplan account-nya. Nah, terus ada on-demand videos. On-demand videos tuh terdiri dari video lectures yang sudah di-recorded. Oke. Terus ada dapat exam. Di sini ada diagnostic exam, ada assessment, sama full length simulation exam. Nah, kalau diagnostic exam itu ya namanya diagnostik lah ya. Kita kan pengen tahu kayak gejala awal kayak gimana kalau kita periksa dokter ya gitu. Nah, ini juga sama. Diagnostic exam tuh kita pengen tahu kita udah ada strength di basic science kita ada di mana, sama kita masih kurang di mana di basic science atau di clinical science kita. Oke. Terus assessment. Assessment itu biasanya dipakai setelah kita study dengan menggunakan materi Kaplan selama berapa lama. And then baru kita kerjakan assessment exam-nya, barulah nanti setelah assessment kita bisa gunakan full length simulated exam-nya gitu. And then yang terakhir itu adalah QBank. Nah, QBank itu kumpulan bank-bank soal, baik USMLE Step 1 atau USMLE Step 2 CK, dan soal-soalnya itu pasti sudah menyerupai ujian official-nya gitu. Jadi ya seperti contoh-contoh soal tadi yang sudah teman-teman coba kerjakan, oke? Right. So ini adalah tampilannya kalau teman-teman sudah punya account Kaplan, dan ini contohnya kan untuk yang pakai on demand selama 12 bulan ya gitu. Jadi di sini bisa dilihat kayak topik-topik on demand-nya apa aja, terus nanti step by step-nya disuruh ngapain study plan-nya gitu. Jadi benar-benar sudah terancang sedemikian rupa teman-teman. Jadi all you have to do, you just follow this study plans and then do it gitu. Oke. Ini juga ada kayak contoh-contoh questions-nya, terus ada kalau misalnya sudah selesai, kita udah ngapain aja selama durasinya, gitu. Oke. Oke, Kaplan Step 1 QBank. Jadi, untuk QBank-nya ini sebenarnya kita udah ada aplikasinya. So, if you guys purchase the QBank, then you guys can download the Kaplan Medical's QBank. Itu ada aplikasinya di iOS sama di Play Store. Jadi tinggal download and then access the QBank like this gitu. Okay. Alright, so ini adalah program InCenter plus live-nya. Di sini kalau kita belajar InCenter kan pasti kan kita akan ketemu tatap muka gitu ya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan muncul nanti, Kak, emang COVID kayak gini masih buka senternya? Yes, they are open. Sebelumnya memang senternya close, tapi karena sekarang sudah open, jadi kapasitasnya dikurangin setiap harinya gitu. Jadi mungkin nanti yang ada kelasnya masuk ke kelas Senin sampai Jumat misalnya. Jadi kayak ada semi online sama offline class gitu. So bisa jadi kalian akan masuk ke study groups yang memang nanti masuk Senin, Rabu, Kamis misalnya. Terus nanti yang student-student lain akan masuk ke Selasa, Rabu, atau Jumat malah gitu. Jadi beda-beda gitu. Oke. Okay? Nah, di situ juga kalian akan mendapatkan personal USMLE and residency advising
from top faculty and advisors. Jadi nanti akan ada yang membantu kalian, namanya sih sebenarnya kita ngomongnya medical advisor gitu. Jadi nantilah mereka yang akan membantu selama proses belajar kalian seperti apa. Oke. Alright, aku pikir aku sempat hilang. Oke, sorry about that. Jadi bisa dapat medical advisors ya kalau kita belajar di sana. And then di situ juga kalian bisa ngikutin weekly workshops for both critical thinking and career advancement gitu. Jadi dari Kaplan Medical sendiri itu setiap minggunya bakal ada workshop yang akan membantu enrich knowledge kalian terutama dan bakal benar-benar bantu prepare kalian lah supaya bisa keterima di residensi sana gitu. Oke, right, that's that one. Nah, kenapa study di New York? Opsinya kenapa kita harus study di New York itu? Well, honestly speaking, lebih banyak international medical graduates yang keterima di New York daripada di states lain gitu. Nah, contohnya nih ya, di daerah New York sendiri itu sudah ada sebanyak 1.344 IMGs yang keterima dan bekerja di rumah sakit sana dibandingkan dengan state-state lainnya malah. Oke. Nah, di sini ada contoh Kaplan Medical Center kita. Jadi, this is the lobby. Nanti once kalian udah masuk, itulah ada tampilannya. And then these are all the accommodations. Jadi, kalau misalnya pengen ke sana, ke center, pengen belajar, itu sudah tersedia computer labs-nya. Terus kalau misalnya mau masuk kelas itu juga ada gitu. Ada yang kayak auditorium class, kayak big hall gitu. Atau ada yang small class-nya gitu. Jadi ada different types of class settings. Terus ada juga playroom-nya ya. Jadi kalau mungkin aku udah sempat lihat sih waktu itu kayak di virtual tour-nya gitu. For Muslims they have provided the playroom juga gitu. Oke, dan interestingnya juga sih sebenarnya di sana kayak ada on-site untuk step 2 CS practice-nya sih malah gitu. Jadi kayak benar-benar untuk ujian step 2 CS-nya tuh ada room khususnya sendiri gitu. Oke. Nah, kalau yang ini untuk online classes, jadi untuk online classes itu memang durasinya sekitar kurang lebih 14 minggu. Terus di sini ada live online medical effects-nya juga. Jadi kalau teman-teman masih merasa butuh bantuan untuk mempelajari mengenai materi Kaplannya, bisa you guys can request for medical advising. Okay, and then ada individual study plan-nya seperti yang tadi aku udah kasih lihat tadi. And then ada juga access to Kaplan Facebook community. Jadi kalau nggak salah tuh Kaplan Medical tuh ada kayak students community-nya gitu di Facebook. Jadi kalau nggak salah sih itu kayak honor student society sih namanya gitu. Jadi ibaratnya mereka yang akan memberikan testimonials mengenai mereka udah belajar di Kaplan gimana, terus ada juga yang ngasih tahu kayak skor mereka udah dapat berapa lah gitu. So if you guys want to have a chat with them, you can go ahead and do that gitu. And then lastly, this is on demand. On demand tadi yang seperti aku bilang hanya resources-nya saja. So you guys can access this for more than 220 plus hours video lectures. Terus ada banyak warm up questions sama post test questions sama platformnya itu lebih interesting aja sih kalau untuk on demand. Jadi intinya kalau on demand semua yang tadi mulai dari e-books, mulai dari questions banks, mulai dari simulation exams dan mulai video lectures-nya itu semuanya sudah menjadi satu paket lah gitu. Okay, so this is the end of our webinar. Stay connected with Kaplan Medical. Jadi kalian bisa coba ke website ini kaptes.com/study/USMLE untuk dapat lebih banyak info mengenai free seminars dan workshops. Ada free course trials, ada free quizzes from practice exam, sama up-to-date work articles. Okay? And then kalau misalnya teman-teman masih pengen ngomong lebih lanjut sama aku atau masih pengen konsultasi lebih lanjut sama aku nanti, you guys go ahead and contact me into this number. Mungkin nomor WhatsApp yang sebelumnya aku kontak itu yang aku kasih tahu ya, ini login link Zoom hari ini gitu. Atau memang sebagian dari teman-teman yang memang sudah ada yang kontak dari aku before this webinar happens,
Yeah, this is my contact number. All right, so we are at the end of our session. So any questions, guys? Please go ahead on cam sama unmute your speaker to ask questions. Kak, saya mau tanya, Kak. Okay, hi Benedict. Itu untuk letter of recommendation-nya itu bisa submit berapa ya? Kenapa? Untuk letter of recommendation-nya yang taruh waktu di step yang ada yang eras. Yang di tahap eras itu ada submit letter of recommendation kan? Okay. Itu bisa berapa ya submit letter of recommendation? Okay. Meaning how many letters of recommendations you need ya? Iya, need juga boleh, tapi ya bisa submit multiple nggak, atau cuma bisa submit satu gitu. Okay. Alright. Best recommendations, kalau bisa kalian bisa secure 3 atau 4. Okay. Kalau bisa secure 3 atau 4 letters of recommendations, that will be enough to get you to the US medical residency. Okay. Okay, thank you. Okay. All right. Any other questions? Please be on camera and then unmute your speakers. Kalau ada yang malu-malu bertanya, boleh tanya di chat juga, so I can answer your questions again dari situ ya. Maaf, izin bertanya. Ya, hai Fakri. Terima kasih. Sebelumnya sebelum ini saya pernah mencari-cari ya mengenai tentang residensi di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Nah, saya juga pernah akses ke HECFMG. Nah, di situ kalau saya waktu itu dulu itu pernah nyari, katanya kalau misalnya itu kan kita harus cari FK kita itu di apa ya? Jadi itu kita dari SMFMG itu kita tuh harus cari dulu di World Directory of Medical School. Di situ itu apakah kita itu sudah mendapatkan kalau saya lihat itu seperti sponsorship gitu dari ICFMG-nya. Nah, kebetulan FK dari saya itu belum ada sponsorship dari ICFMG-nya. Nih, itu apakah saya bisa apply untuk USMLE atau tidak seperti itu? Oke, kalau boleh tahu Fakri dari lulusan mana? Saya dari UIN Jakarta. Universitas Islam Jakarta. Islam Negeri, iya. Oh, Islam okay. Negeri. Oke, kalau misalnya universitas kita masih belum terdaftar di ICFMG atau World List Directory-nya gitu ya, you need to ask your dean, harus ngomong sama dekan fakultasnya untuk coba make sure kita bisa, fakultas kamu ya justru dari pihak universitas juga bisa mendaftarkan diri untuk registrasi ke ICFMG gitu. Jadi you need to speak with your dean for that. And then mereka yang harus lebih tahun buat nanya sih kayak requirements-nya supaya bisa tersertifikasi di ICFMG seperti apa gitu. Okay, thank you. Right, you're welcome. Alright, any other questions, guys? Please go ahead and be on camera and then unmute your speakers, or if you're shy to do so, please just ask me away in the chat box. Halo Kak, aku mau Hai Caroline.
Ya Kak, mungkin ada 2 pertanyaan. Hmm? Satu-satu dulu ya, jangan langsung dua-duanya. Ya, oke Kak. Untuk yang pertama, sebenarnya mau nanya, jadi sebelumnya saya juga pernah ikut webinar terkait dengan US residency ya. Nah, di situ dari narasumbernya bilang kalau kita itu bisa ngambil step 1, 2, 3-nya itu nggak berurutan. Apakah itu benar? Ya, benar. Kalau mau bisa ambil step 1, 2, 3-nya nggak berurutan. Cuman gini, kan step 1 itu kan basic science, step 2 itu adalah clinical science. Kalau kamu ambil clinical science, kalau kamu ambil clinical science exam tanpa ada foundations yang kuat di basic science, apakah kamu yakin akan bisa? How's that? Ya, jadi waktu itu sih dari narasumbernya bilang dia menyarankan bisa nggak berurutan karena misalnya kita habis lulus koas, jadi mungkin persiapan kita terkait dengan clinical skill lebih matang kali ya. Jadi bisa ambil step 2 dulu sambil kita belajar yang basic science ngulang waktu preklinik gitu. Waktu itu sih kayak gitu Kak. Mau make sure aja kalau itu emang bisa diambil nggak berurutan. Terus kalau misalnya bisa nggak berurutan itu kira-kira batas waktunya berapa lama ya Kak? Ada jenjangnya nggak dari ambil, misalnya saya ngambil step 1 terus nanti step 2 itu bisa berapa lama setelahnya? Oke. Again sih, kalau misalnya honestly speaking ya, kalau misalnya kamu mau ngambil acak-acakan seperti itu sih, sayang aja, agak disayangkan. Makanya sih kalau bisa sih kamu benar-benar dikuatkan dulu dari basic sciences-nya, baru langsung ke clinical science-nya gitu. Nah, kalau untuk masalah jenjang waktunya, sebenarnya sih berdasarkan pengalaman aku ya ngomong sama student-students yang udah join dengan Kaplan Medical, biasanya mereka sudah selesai step 1, mereka langsung ambil examnya, lalu habis kayak gitu udah ambil ujian step 1-nya, langsung ke preparation step 2 sih kayak gitu. Jadi untuk jedanya ya mereka sih rata-rata di sebulan 2 bulan gitu habis ambil exams-nya langsung prepare untuk step 2 sih kayaknya. Jadi nggak ada batas waktu yang kayak sampai nunggu 6 bulanan gitu baru mulai prepare lagi, enggak sih. So as the sooner you finish your studies, the better the chances you get gitu sih. Oke, thank you Kak. Mungkin satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi Kak. Ya, sure. Mau nanya terkait dengan letter of recommendation, itu kira-kira ada tips nggak dari siapa, dari orang yang benar-benar mengenal kita kah, atau jabatan itu juga mempengaruhi, kayak misalnya direktur di rumah sakit atau semacamnya seperti itu, bagaimana ya Kak? Oke. Kalau untuk letters of recommendations ya di clinical experience nanti, sebenarnya sih kalau itu sih kalau misalnya di sini ya setahu aku, apakah I don't know kampus-kampus di sini sekarang udah mulai ada kerjasama dengan pihak hospitals yang memang kerjasama langsung dengan US ya gitu. Jadi kayak ada medical study program yang langsung di offer dengan US gitu. Kamu bisa cek juga apakah di sini udah ada kayak kerjasama seperti itu. Satu. Terus kalau misalnya untuk letters of recommendations langsung di sana, again networking is important kan. You need to find your networks. Kira-kira di sana siapa yang kenal siapa gitu. Oke. Kan bisa jadi kayak ada sesama orang Indonesia juga yang memang kebetulan udah pernah ngambil I don't know fellowship atau clerkship di sana gitu. Kamu bisa nanya rekomendasi dari sana juga. Atau interestingly sebenarnya aku sebelumnya udah ada ngundang dua guest speaker dokter Indonesia yang memang sudah kerja di sana gitu. Jadi if you want to talk with them, aku bisa kasih kontaknya. Tapi aku ya pasti mesti izin dulu sama mereka ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau nanya lebih lanjut mengenai letters of recommendations, I would be happy to share the contact kalau misalnya udah dapat izin dari mereka ya. Oke, thank you Kak. Berarti ntar aku reach Kakak lewat WA tadi aja kali ya kalau untuk kedepannya. Yeah. Oke, thank you ya Kak. Ya. Oh, I see a chat.
Oh yes, okay, that's right, Fakri. You need to go ahead and check Kalau untuk teman-teman buat make sure apakah FK-nya sudah masuk ke word list directory-nya yang sudah tersertifikasi sama ICFMG, boleh masuk ke situ ya, ke website yang sudah di-share dalam chat. Untuk make sure apakah fakultas kedokteran kita sudah terdaftar di ICFMG seperti itu. Okay, any other questions, guys? Boleh nanya lagi nggak, Kak? Ya. Hai, Kak. Mau nanya tentang itu, Kak, letter of recommendation. Itu sebenarnya apa sih, kayak isinya itu apa gitu? Ya isi letter of recommendation itu apa sebenarnya? Kayak Maksudnya yang harus ada di dalam letter of recommendations-nya, you mean ya? Iya, sama juga terus ya. Okay. Honestly speaking, kalau untuk isinya letters of recommendation seperti apa, aku belum tahu exactly kayak gimana. Tapi commonly ya, umumnya itu tuh mungkin cuman hampir sama kayak referensinya gitu. Kayak Benedict pernah ikutan clinical experience di rumah sakit ini selama berapa lama, and then residensi apa yang waktu itu diambil gitu. Oke, standardized secara standar mungkin isinya seperti itu. Oke, tapi if you want to know more about kayak sorry. Okay, so if you want to know more a little bit about kayak gimana sih specifically seperti apa prosesnya kayak gitu, atau gimana cara mendapatkan US clinical experience gitu, I would strongly recommend you to join Kaplan Medical's free online event. Jadi mereka sekarang udah mulai ada weekly workshops-nya gitu. Aku bisa share ke kamu nanti kayak linknya di mana untuk tahu jadwal-jadwal apa aja workshopsnya yang akan keluar, and then you can go ahead and register yourself for Kaplan account nanti. How's that sound? Okay. All right. Okay. Any other questions, guys, before we end our webinar today? We still have 8 more minutes. Kak, mau nanya dong, Kak. Yep. Hai, Christina. Hai. Sorry ya, ini aku kesulitan untuk kayaknya ngeluarin videoku ya, mukaku nggak kelihatan. It's okay. Kak, tolong tanya, kalau kakak tahu nggak penjelasan kalau misalnya untuk dokter yang misalnya lulusnya udah lama gitu, udah lebih dari 5 tahun yang lalu, itu bagaimana ya, Kak? Apakah lebih mudah atau lebih susah untuk masuk di USMLI-nya? Untuk lulus terima di residensinya, Kak? Okay. Alright, aku tahu memang ada beberapa info kalau misalnya untuk ya kategori gitulah ya. Kalau misalnya untuk lulusan dokter yang 5 tahun sampai 10 tahun itu masuk ke kategori mana gitu. Ada sih memang aturan seperti itu. Cuman aku juga ada info, ada cerita dari Kaplan Medical juga. Ada dokter yang udah lulus 7 tahun dari medical school-nya tapi tetap keterima residensi juga, dan dia malah ngambilnya kayak semacam spesialis mata ya, oftalmologi kalau nggak salah. Dia masih keterima gitu. So again, years of graduation itu memang important, tapi jangan sampai itu menjadikan suatu beban buat kamu kayak
beban pikiran di mana nanti kamu malah makin takut atau makin stres, kamu nggak keterima untuk match-nya kayak gitu sih. So memang ada pengaruhnya, tapi again don't let yourself down for because of that gitu sih Christina. Again untuk sementara sih aku memang ada rencana untuk mencoba invite 3 students aku yang udah keterima match residency di Amerika itu, dan hopefully aku bisa invite mereka dalam waktu bulan depan atau 2 bulan mendatang lah gitu, karena pastikan mereka they still have things to do again before they start residency kan gitu. Jadi kalau misalnya ada webinar seperti itu dan bisa terlaksanakan, I would invite you guys again to join, and then you guys can hear directly from them gimana prosesnya gitu. Terima kasih Kak. Yep, thank you Christina. Alright guys, kalau nggak ada pertanyaan lagi, once again, thank you so much for coming for today's webinar. I'm very glad to see you guys. Lumayan aktif, lumayan banyak yang nanya juga, dan looking forward to see you guys again. Kalau misalnya ada update terbaru dari Kaplan Medical atau ada webinar-webinar lain dari Kaplan Medical Indonesia, please go ahead and join, and then I will see you guys again in the next webinar ya. Okay, thank you guys so much, and then congratulations to Fakri, William, and then Benedict for winning our medical ebooks. And then please look out for your emails ya guys ya. Okay. All right, thank you so much guys. Have a great weekend, and then see you guys soon. Okay, bye bye. Thank you Kak. Yeah, thank you so much. Bye bye Kak.